Beberapa tahun lalu, aku menghadapi salah satu momen paling menegangkan dalam hidup. Seleksi beasiswa ke luar negeri. Rasanya kayak semua kerja keras dari ujian TPA, psikotes sampai TOEFL dipertaruhkan di satu ruangan. Ruang wawancara. Setelah giliranku selesai, aku keluar dengan perasaan campur aduk. Oh my Saat sedang God. menunggu di luar, aku nggak sengaja mendengar bisik-bisik dari panitia yang lagi berdiskusi. Peserta yang tadi itu ya ampun, bahasa Inggrisnya lancar banget. Kayak bukan orang Indonesia. Kata salah satu panitia sambil geleng-geleng kepala. Aksennya kayak bule asli, fluent banget. Jantungku langsung deg-degan. Siapa sih orang yang dibicarakan ini? Aku yang dari dulu kursus bahasa Inggris sejak SMP, naik sepeda bolak-balik ke tempat les sampai lulus, kok rasanya masih jauh di bawah ekspektasi. Muncul rasa penasaran yang nggak bisa aku tahan. Aku harus tahu rahasianya. Akhirnya, aku nekat menginterogasi teman yang satu ini. Oh ya, sebut saja namanya Mawardi. War, bahasa Inggrismu keren banget. Aku dengar-dengar dari panitia, kamu dapat apresiasi. Kamu kursus bahasa Inggris di mana? Tanyaku setengah tak percaya. Dia cuma tersenyum tipis. Enggak kok, seumur-umur nggak pernah ikut kursus. Aku melongo. Loh, serius? Terus kok bisa sih? Awalnya gimana? Awalnya sih cuma coba-coba. Terus lama-lama jadi kebiasaan. Aku suka nonton film Hollywood, tapi nggak cuma nonton doang. Aku ulangi semua dialognya, bahkan sampai menirukan aksennya. Lama-lama nggak sadar jadi kebiasaan dan nempel di otak. Seketika itu juga aku merasa tertampar. Bukan karena iri, tapi karena menyadari satu hal. Kemampuan tidak selalu dibeli dengan uang atau sertifikat. Kemampuan itu dibangun dari konsistensi, rasa penasaran, dan kemauan untuk mencoba, bahkan dari hal-hal yang kita anggap sepele seperti menonton film. Bagian 1. Fakta skill dan cara kerjanya. Dulu pas awal belajar nyetir, itu aku selalu keringat dingin, badan pegal-pegal karena otot tegang semua. Pulang-pulang langsung tidur karena capek banget secara mental, takut nabrak orang dan bikin mobil penyok. Terus aku mikir, Itu para sopir angkot yang nggak pada lulus SD kok bisa pada jago nyetir ya? atau Kenapa Cristiano Ronaldo yang udah jago sepak bola level dunia masih latihan tiap hari kayak baru masuk SSB? jawabannya simple banget. Skill itu soal jam terbang, bukan soal IQ. Skill tuh kayak otot. Semakin sering dipakai, semakin kuat. Semakin sering dilatih, makin tajam. Nggak peduli kamu sepintar apa, sepemalu apa, sekalem apa. Kalau kamu ngelakuin satu hal berulang-ulang dengan sadar, kamu bakal makin mahir. Excellent. Dan ya, buat kamu yang masih ngerasa, Aduh, kayaknya aku tuh nggak pinter deh. coba inget ini. Orang gila di Amerika aja bisa bahasa Inggris. Jadi, bisa atau enggaknya kamu bukan soal IQ, tapi soal kebiasaan. Kamu bisa banget jadi jago public speaking, nulis, ngomong Inggris, presentasi, ngoding, atau bahkan ngatur emosi. Asal mau mulai dan mau latih terus. Skill itu nggak kayak warna mata yang dikasih dari lahir, tapi lebih kayak main gitar. Awalnya sakit sumbang bikin frustrasi, tapi lama-lama jari kamu bisa nari sendiri. Jangankan untuk bertemu, memandangmu saja sudah tak bumi. Dan bahkan Ronaldo pun yang udah di puncak karier masih latihan tiap hari. Karena dia tahu skill itu bisa tumpul kalau nggak diasah. Apalagi skill yang belum kamu punya. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa hidup gini-gini aja, bukan karena kamu kurang beruntung. Tapi bisa jadi kamu cuma belum ngembangin skill yang tepat. Dan kabar baiknya, banyak skill hebat yang bisa kamu pelajari gratis. Yes, kamu nggak salah denger. Nggak perlu kursus jutaan, nggak perlu gelar S2. Bagian 2, skill gratis yang wajib kamu punya. Nah, abis ini aku bakal spill satu-satu skill gratis yang kelihatannya sepele, tapi kalau kamu konsisten latih, bisa beneran ngubah hidup kamu pelan-pelan. Yuk, mulai dari yang pertama. Pertama, skill belajar meta learning. Skill pertama yang paling penting, tapi sering banget kita anggap remeh, yaitu belajar-belajar atau yang biasa disebut meta learning. Pernah nggak sih kamu baca buku tapi nggak ada yang nempel di otak? Atau udah nonton tutorial coding berjam-jam tapi pas mau praktek kok blank? Itu tandanya kamu belum tahu gimana cara belajar yang efektif buat diri kamu sendiri.
Caranya gampang banget. Coba tonton video yang ini ya. Nanti lama-lama kamu akan nemuin pola. Oh, ternyata aku paling cepet ngerti kalau begini. Begitu kamu udah tahu, belajar apapun itu bakal jauh lebih cepat dan efisien. Skill kedua, skill bahasa asing. Yes, ini bisa ubah hidup beneran. Kamu nggak harus fasih kayak si Mawar, tapi ngerti bahasa asing, apalagi Inggris, itu bisa buka banyak pintu kesempatan. Mulai dari kerja remote, cari ilmu dari sumber luar, sampai nambah teman dari negara lain. Dan kabar baiknya, belajar bahasa asing itu gratis di internet. Ada YouTube, ada podcast, ada aplikasi belajar bahasa yang bisa kamu akses dari HP. Tips gampangnya, ganti bahasa HP ke Inggris. Ganti subtitle Netflix kamu ke bahasa Inggris. Dengerin cerita anak-anak waktu di jalan, simpen 1 kata baru per hari di catatan HP kamu. Cari lagu luar, terus cari tahu artinya. Manfaatkan AI. Aku biasa pakai game ini kalau belajar speaking yang terinstall di HP. Nggak usah buru-buru jago, tapi konsisten. Karena skill ini bisa jadi jembatan emas buat masa depan kamu. Skill ketiga, skill public speaking. Bukan harus jadi MC, tapi bisa ngomong jelas. Aku pernah wawancarai calon anak magang di kantor secara online. Tapi yang aneh adalah semua jawabannya sangat bagus dan terlalu kaku. Kayaknya dia baca jawabannya dari AI. Nah, inilah pentingnya skill public speaking. Kalau dengar kata public speaking, mungkin kamu langsung bayangin orang pakai jas ngomong di panggung gede. Padahal, skill ini kepake banget buat hal sederhana. Wawancara kerja, presentasi tugas, bahkan ngobrol sama teman. Skill ini ngajarin gimana kamu menyampaikan ide dengan jelas, gimana kamu mendengarkan dengan baik, dan gimana kamu bernegosiasi, percaya diri, dan nggak muter-muter kayak sinetron jam 7 malam. Latihan simple, rekam suara sendiri pas cerita. Coba jelasin topik yang kamu suka ke temen. Ngomong depan kaca tiap pagi, serius, ini ngaruh. Skill keempat, skill ngatur emosi. Biar nggak baperan and meledak-ledak. Kamu boleh pinter, boleh keren, tapi kalau dikit-dikit baper, dikit-dikit marah, dikit-dikit nyalahin orang, ya susah juga. Kalau sudah emosi, maka semua orang seharian bakal kena semprot. Skill ngatur emosi itu kayak tameng buat ngadepin dunia, bukan buat pura-pura kuat, tapi buat tetap tenang meski situasi lagi ribet. Cara sederhana, coba teknik 5 detik. Tarik napas dalam 5 detik sebelum bereaksi. Journaling perasaan tiap malam. Nonton video lucu, kadang humor bisa jadi terapi paling murah. Skill kelima, skill mendengarkan, yes, dengerin beneran. Kelihatannya sepele ya, tapi percaya nggak, kebanyakan orang tuh nggak bener-bener dengerin pas orang lain ngomong. Kita sering nunggu giliran buat bales, bukan buat ngerti. Nah, skill mendengarkan ini penting banget buat kerja, pertemanan, bahkan hubungan. Orang yang jago dengerin itu dicari, karena bikin nyaman, bikin dipercaya, dan itu bisa ngebuka banyak pintu kesempatan. Tips praktis, pas ngobrol, taruh HP dulu. Tatap matanya, jangan buru-buru kasih saran. Dengerin dulu sampai habis. Kadang orang cuma pengen didengerin, bukan dibenerin. Skill keenam, skill nulis, bukan cuma buat penulis. Nulis itu bukan cuma buat bikin novel atau cerpen ya, tapi buat ngelatih pikiran kamu biar lebih jernih. Karena ketika kamu nulis, kamu belajar mikir dengan runtut. Entah itu nulis jurnal, caption IG, atau bahkan CV, skill nulis bisa bikin kamu kelihatan lebih profesional, lebih paham diri sendiri, dan lebih siap ngadepin hidup. Mulai dari mana? Tulis 3 hal yang kamu syukuri tiap malam, nulis review film, nulis curhatan, tapi jangan dikirim ke mantan. Skill ketujuh, skill memanfaatkan AI, bukan buat nyontek, tapi buat ngegas hidup kamu. Zaman dulu orang yang dianggap pinter itu yang hafal banyak. Tapi sekarang yang pinter itu yang tahu cara cari jawaban cepat dan tepat. Dan salah satu senjata rahasia anak muda zaman sekarang adalah Artificial Intelligence atau AI. Iya, AI itu bukan cuma buat bikin gambar lucu atau nyontek tugas. Tapi kamu bisa manfaatin buat atur jadwal meeting, nulis ide konten, minta rekomendasi liburan. Belajar topik apapun, dari cara investasi sampai bikin bisnis kecil-kecilan. Kamu tinggal ketik pertanyaan dengan jelas dan boom. Muncul jawaban yang bisa bantu kamu mulai hari ini juga. Tapi ingat ya, AI itu asisten, bukan jalan pintas. Dia cuman pelengkap.
Biarpun kamu bisa dapat jawaban dari ChatGPT atau tools lainnya, tetap kamu yang harus mikir, nyesuain, dan praktek. Karena AI bisa bias dan berhalusinasi. Tips praktis buat mulai manfaatin AI: 1. Tulis pertanyaan yang spesifik. 2. Kalau hasilnya masih belum bagus, pecah jadi kecil-kecil. 3. Buat prompt yang memuat persona, misal, bayangkan kamu adalah seorang guru bahasa Inggris. Ini bakal lebih efektif. 4. Kasih contoh ke. Jadi, kalau kamu belum mulai belajar pakai AI, sekarang waktu yang pas banget. Karena AI itu ibarat punya asisten pribadi 24 jam gratis. Intinya gini, skill itu kayak benih, nggak kelihatan hasilnya sekarang. Tapi kalau kamu siram terus, kamu rawat terus, suatu hari dia bakal tumbuh. Dan bisa jadi jalan keluar dari hidup yang sekarang kamu rasa stuck. Nggak harus langsung jadi ahli, tapi mulai aja dulu. Mulai dari nonton video ini sampai habis, terus ambil satu skill dari tadi yang paling kamu tertarik, dan latih tiap hari. Kamu nggak sendirian. Banyak yang baru mulai dari nol, tapi yang bikin beda adalah yang mau terus jalan. Guys, ingat ya, setiap expert pernah jadi pemula. Setiap orang sukses pernah di titik kayak kamu sekarang. Yang bikin beda cuma satu hal. Mereka mulai. Kamu nggak perlu tunggu kondisi yang perfect. Nggak perlu tunggu punya laptop baru. Nggak perlu tunggu punya waktu luang berlimpah. Mulai sekarang dengan apa yang kamu punya. 5 tahun lagi kamu bakal ngelihat ke belakang dan bersyukur karena hari ini kamu memutuskan untuk berubah. Atau kamu bakal menyesal karena nggak memulai dari sekarang. Pilihan ada di tangan kamu. Aku percaya sama kamu. Kamu pasti bisa. Sampai ketemu di video selanjutnya dan remember, kamu lebih kuat dari yang kamu kira.